Halo, kami dari Neurosik. Kita akan membedah seputar memoir Pematik Bara. Apa itu memoir Pematik Bara? Memoir Pematik Bara adalah anthem untuk mereka yang sedang menjalani ataupun melakukan hal yang mereka yakini atau sesuatu yang mereka sukai, meskipun dihadapkan dengan berbagai macam persoalan ataupun kesulitan, tapi tetap fokus dengan yang mereka lakukan. Untuk inspirasi musik ya dari band-band kayak Hamsi, Implore, Blackbreed, Sek, Sek, Baltic Maskai, yes, Master Slice, Kultura, Intum, Deadbreed. Ya, kita dari dulu suka menggabungkan, mencampur adukan berbagai genre juga. Jadi yaitu yang namanya hardcore holocaust, nggak ada batasan apapun. Hardcore punk harus gini, metal harus gini, kita blending jadi satu. Kalau untuk lirik sendiri ya inspirasinya dari teman-teman, dari personel juga. curhatan hati. Curhatan hati teman-teman juga waktu pas ngopi gitu kan, nggak problema entah keseharian, keluarga dan lain-lain. Terus juga dari teman-teman. Kalau secara luasnya adalah single ini sebenarnya didedikasikan untuk teman-teman yang support Neurosik. Jadi mereka apa ya, kalau ketemu nanyain kapan materi baru, kapan ini rekaman, kapan ini album atau apa gitu. Jadi itu yang bikin apa ya, memoir Pematik Bara ini, baranya itu adalah di dalam Neurosik itu sendiri. Jadi pematiknya adalah teman-teman yang masih support, yang masih peduli sama kita, dan kita sendiri yang harus menjadi pengingat untuk menjaga agar bara itu tetap nyala. Untuk aransemen, apakah ada perbedaan dari materi-materi sebelumnya, sebelum single memoir Pematik Bara? Untuk aransemennya apakah ada perubahan yang signifikan atau mungkin lebih modern atau yang lagi terinspirasi dari yang lagi ini saat ini untuk aransemennya? aransemen yang di lagu ini lebih heavy lah. Kemarin kan lebih gelap gitu kan. Ini lebih heavy, jauh lebih variatif dari lagu album sebelumnya. Jadi lebih banyak masukan musik, terus juga musiknya sendiri juga kalau aku dengerin tuh upbeat gitu. Jadi Jauh lebih kompleks. jadi ada ya, dari intro awalnya aja udah kayak penyulut semangat banget gitu. Jadi ini lebih beda. Kalau dulu kan suram untuk protes politik. Terus kali ini lebih mencoba untuk yang lirik yang semangat, lirik yang Membangun spiritnya teman-teman. Iya, positif, kita positif kok. Next, menurut info kan lagu ini, materi ini udah ada sejak tahun 2018. Kenapa baru 2024 baru rilis? Nah, untuk materi terbaru ini sebenarnya bukan materi terbaru sih. Ini dari 2018. Itu kita ditinggalin sama si Fajar ke Jakarta. Dia kerja di sana, mengejar cita dan cintanya di sana. Akhirnya kita nyari beberapa vokalis. Mereka kurang serp dengan, masih belum klop lah dengan kita. Mereka juga dari penulisan lirik terlalu bertele-tele, ada yang ini kurang ini. Terus di 2024 ini kemarin kita kontak si Fajar, dan kebetulan si Fajarnya ini kok lagi sering bolak-balik ke Malang Jakarta gitu.
Akhirnya kita kontak dia, kita tawarin mau balik nggak ke Euro. Mau. Dia mau, oke langsung kita gas. Perubahan formasinya itu cepat atau memang udah deal-dealan sejak lama? Lebih tepatnya dengan berbarengan rilisnya single Memor Pemantik Bara ini, otomatis kami sekeluarga lengkap dengan formasi awal yang seperti album-album sebelumnya. Dikarenakan beberapa tahun vakum karena untuk teman-teman keluarga Neurosik ini juga ada beberapa kesibukan, terus juga pandemi juga. Jadi kita daripada memaksa mending menunggu momen yang pas, dan apalagi untuk karakter musik Neurosik sendiri memang lebih cenderung liriknya ini memang lengketnya udah dari si vokalis Handal. Yoga ada sih. Ya kalau dari sebelumnya sih, sebelum Lebaran ya, sekitar bulan Maret, Anto kontak saya, jadi DM gitu kan. Sebenarnya kita share-sharean lagu, cuma ngobrol-ngobrol biasa, terus habis itu dia nawarin untuk balik lagi. Terus ya aku bilang ya coba tanya ke teman-teman dulu, bilang mau jadi gimana, kalau satu orang aja kan nggak enak langsung ngurusin. Dan tiba-tiba ternyata kebetulan juga pas Cak Koin ngajakin ngobrol, terus dia juga nawarin hal yang sama ya, terus kita ngobrol ya, brainwash dan lain-lain. Nah, maksudnya kita obrolin dan gimana ke depannya dan seperti apa. Udah akhirnya kita garap lagi seperti dulu, dan terus single ini pun juga dikasih, cuma habis lebaran langsung take vokal. Nah, udah. Speed banget tuh. Speed. Jadi silaturahmi setelah lebaran sekaligus reuni dengan formasi awal. Ya cepet sih, mungkin karena kita udah terbiasa kerja dengan apa ya, dari sudah tahu bagi tugasnya, sudah tahu porsinya, jadi ya tektokannya cepet gitu. Meskipun saya harus bolak-balik Jakarta Malang, tapi komunikasinya itu nggak putus, jadi enak untuk untuk sharing lagu, sharing materi atau apapun. Jadi ya nggak pakai lama sih, yang bisa kalian dengerin saat ini. Begitulah ceritanya. Selain single kan ini ada video klip. Bisa ceritakan proses pembuatan video klipnya? Pembuatan video klip berlangsung beberapa minggu kemarin ya. Itu dibikin oleh teman kita, Nata. Dan sebenarnya ini video klip pertama kita ya. Video klip kita pertama setelah, kalau Neurosik sendiri mungkin sudah 21 tahun berkarya ya. Ini baru pertama kali bikin video klip dengan konsep, dan ya harus ya panas-panasan, seru lah, seru. Prosesnya seru sendiri. Untuk konsepnya ya kita kerjain rame-rame gitu juga ya, dengan konsep yang apa ya, yang sesuai dengan tema lagu itu sendiri. Mungkin Nata juga mau bisa nambahin kali, monggo. Roro untu aku. Itu mulai proses single, penggarapan single sampai munculnya pembuatan video klip, itu prosesnya kurang lebih berapa bulan? Apa yang memang sudah difokuskan bahwa single ini pasti akan ada video klip, atau terus bisa sampai akhirnya kerjasama dengan Nata? Kalau untuk proses pembuatan video klip untuk Mas Nata ini sebenarnya sudah Penawaran udah lama. antara 1 atau 2 tahun yang lalu. Itu masih kita pakai vokalis yang lama itu. Tapi itu terkendala beberapa hal yang mungkin intern lah, yang nggak bisa kita sebutin. Lah, begitu setelah Fajar ini kemarin take, kita langsung ngobrol sama si Nata. Kita obrolin konsep, itu cuman dalam waktu sekitar 1 bulanan lah, dari
mulai take itu menuju ke untuk pembuatan video klip ini itu sekitar 1 bulan. Dan dari konsep ini dari kita ditambahin dari Mas Nata juga, akhirnya udah kita gas langsung aja. Gitu. Untuk tempat pembuatan video klip Ya dari survei bareng-bareng sih. Dari survei bareng-bareng kita sama Nata dan kru juga kita survei mana yang tepat, cocok, yang sesuai dengan skripnya. Dan ternyata ya akhirnya memutuskan di rooftop Semeru Art Gallery. Terima kasih banyak untuk tempatnya sama di sekitaran Jalan Semeru situ. Jadi nggak banyak tempat sebenarnya, cuman tapi terasa lebih banyak lebih kompleks, lebih luas, lebih ya sebab sekalian lihat dewe lah gitu. berarti secara umum, secara signifikannya itu single sama video klip ini sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Ya mungkin masih banyak hal yang mungkin ya kita udah sangat puas dengan hasilnya, dengan konsep yang kita mau, dan sangat bisa bersinergi dengan Nata dan kru juga, jadi bisa dibilang sangat puas sesuai dengan harapan. Terus kan ada satu vokalis yang rap. Kenapa pilihannya jatuh pada Mas Sopi? Tony Gentong. Nah, Salah satunya masalahnya itu kan gak vokalis band hip hop ya. Gangster band. Rekomendasinya dari Cako itu. Untuk kenapa kita pakai si Tony Gentong, si Fajar kemarin itu ngomong untuk ngisi di part tengah ini orang yang bisa kayak istilahnya kayak orang orasi gitu. Kita pakai siapa? Terus si Fajar ngomong si Gentong. Oke, saya kontak si Tony Gentongnya. Si Tony langsung antusias. Oke, kapan kita take-nya? Dan prosesnya pun juga cepat dari si Tony ini untuk take-nya. Mungkin karena dia sudah terbiasa untuk take-take model rap-rap gitu atau model-model orasi, membaca puisi lah. Dia sudah terbiasa, akhirnya untuk take dia cepat sekali lah. Ya mau nyewa mau kolab sama Ujak Homiset juga jauhan ya. Kok terlalu jauh. berarti ada bayangan Ya sebenarnya ada bayangan beberapa banyak orang yang untuk diajak kolaborasi sih sebenarnya. Cuman karena mungkin jarak juga dan terburu dengan deadline juga biar jangan lama-lama lah single ini keluar bulan 6 tahun ya kan, kalau kepotong lama nanti kan ya nanti feel-nya kan jadi hilang ya. Jadi ya udahlah dikebut dan ya akhirnya nyari siapa yang pas, akhirnya Ketemu si Tony Gentong from Gangsta 25. ini kan udah ada 2 amunisi nih. Rencana ke depan Neurosek seperti apa? Udah muncul single, udah rilis video klip. Next untuk kedepannya? Rencana ke depan mungkin kita akan rilis single lagi setelah memoir ini, kita akan rilis single lagi. Mungkin bakal seperti kayak maxi single gitu. Terus ada juga beberapa rencana lain yang masih rahasia dulu lah ya, masih jangan dulu. Ada juga beberapa rencana lain dan ya entah split kayak, entah tour kayak, album juga. entah album kayak, pokoknya di antara salah satu itulah. Untuk kantor sate di Jawa kan udah sering. Ada rencana menyeberang ke negara tetangga. Yang sekarang kan lagi rame. Sekarang kan lagi rame band-band tur ke luar negeri. Planning untuk Neurosek sendiri? Impian pasti lah. Dari dulu juga udah sempat berencana juga. Tapi ya semoga waktu dan
duit lah. Semoga kalau ada Rezeki. kesempatan Waktu dan secepatnya. kesempatan dan rezeki bisa secepatnya juga, karena ya sudah banyak juga teman-teman sana juga nanya kapan ke sana, kapan main ke sana ya, karena mereka mungkin sering banyak mereka dan teman-temannya tur ke sini ke Malang minta gantian ya. ya, mereka juga pengen kayak membalas budi agar ayolah ke sana kita bantu apapun ya, semoga doakan tahun ini tahun depan Amin. secepatnya. as soon as possible. Nah, Target terdekat kalau bisa tur luar negeri? ya sejauh-jauhnya lah. Asia. Jadi kedepannya dengan amunisi baru Ya, tur tapi- Asia. Ya tapi nggak muluk juga ya, kita juga sibuk dengan pekerjaan, keluarga yang menjadi prioritas pertama. Tapi ya kalau impian ya bisa mungkin sejauh-jauhnya Neurosik ini dibawa ke kemana aja. Ya sebagai orang ngeband ya apa ya sih nggak pengen tur kayak temen-temennya gitu. Terus sih. Satu kata untuk memoir Pematik Barat. Satu kata untuk lagu pertama di tahun 2024 ini, menyala. Kalau saya sih bukan satu kata, satu kalimat. Keep fight, keep strong. Untuk lagu 2024 Moar Pematik Barat, satu kata, from Singapore. Pematik Pematuk. Iya. Kayak gak ngerti lagunya iki. Untuk lagu satu kata untuk lagu Moar Pematik Barat, In the Sky. Enggak satu kata sih kalau saya. Banyak kata ya. Jadi siapapun kalian yang udah melihat video Memoir Pematik Barat, siapapun kalian yang lagi ada masalah, siapapun lagi dirundung apa ya kayak duka atau apapun, ya tetaplah untuk semangat, tetaplah untuk hidup karena ada orang yang masih sayang sama kalian. Jadi tetap menyala, tetap fokus dengan passion kalian dengan apapun yang kalian lakukan. Jadi tetap Jagalah semangat kalian layaknya para api yang tetap menyala. Pokoknya menyala. menyala.